Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya pasti baik-baik kan? Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Adik-adik, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GPDI Sekinah Sanur datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga sampai saat ini kami boleh ada. Kami percaya itu semua karena cinta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang mempersiapkan hati kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di GPDI Sekinah Sanur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Semuanya tepuk tangan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengarkan. Juga berkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa kembali berjumpa untuk kita mendengarkan firman Tuhan, ya, meskipun secara online. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, siapa yang tahu Nabi Nuh ya? Ada yang ingat gak ceritanya tentang Nabi Nuh? Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi dulu ya sebentar sebelum kita bercerita tentang Nabi Nuh. Begini lagunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, ya. Seperti itu lagunya. Nah, Nabi Nuh itu siapa sih, Kak? Nah, Nabi Nuh ini pada zaman itu adalah nabi yang disebut bapak orang beriman. Mengapa dia disebut bapak orang beriman? Nah, karena pada zaman itu sebagian orang di seluruh bumi dia berbuat jahat, ya. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Hidupnya semaunya sendiri, ya, seenaknya sendiri, tidak patuh akan perintah Tuhan. Nah, hanya Nuh dan keluarganya yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, karena Nuh adalah orang saleh, keluarganya orang saleh, dia adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, hidupnya berkenan, bahkan setia di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu karena melihat kondisi orang-orang yang sangat berbuat jahat saat itu, hati Allah sangat sedih, ya. Hati Allah sangat sedih sekali. Mengapa? Karena orang-orang tidak mau taat akan Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Allah. Hanya Nuh dan keluarganya. Siapa di sini yang pernah membuat hati orang tua kita sedih? Ayo, mulai sekarang jangan lagi ya. Karena apa? Kalau kita melihat Allah sedih, kita pun juga merasa sedih, ya. Nah, karena Allah waktu itu melihat orang-orang semakin berbuat jahat, Allah menyuruh Nuh
untuk mengajak orang-orang pada zaman itu bertobat, ya, untuk hidupnya setia di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu karena melihat kondisi orang-orang yang sangat berbuat jahat saat itu, hati Allah sangat sedih, ya. Hati Allah sangat sedih sekali. Mengapa? Karena orang-orang tidak mau taat akan Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Allah. Hanya Nuh dan keluarganya. Siapa di sini yang pernah membuat hati orang tua kita sedih? Ayo, mulai sekarang jangan lagi ya. Karena apa? Kalau kita melihat Allah sedih, kita pun juga merasa sedih, ya. Nah, karena Allah waktu itu melihat orang-orang semakin berbuat jahat, Allah menyuruh Nuh untuk mengajak orang-orang pada zaman itu bertobat, ya, untuk hidupnya kembali berkenan di hadapan Tuhan, untuk berbuat baik, ya, untuk hidupnya taat akan Tuhan, setia dengan dengaran akan Tuhan. Tetapi meskipun Nuh sudah berusaha menyerukan untuk mengajak orang-orang bertobat saat itu, mereka mendengarkan tidak? Sama sekali orang-orang pada saat itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nuh. Bahkan mereka ingin berbuat jahat terhadap Nuh, ya. Mereka tidak mau sama sekali mendengar. Siapa yang di sini kalau disuruh orang tuanya atau mungkin orang tuanya memberi nasihat kita tidak mau dengar? Nah, tidak boleh ya. Tetapi kalau kita mau mendengarkan perintah orang tua, kita mau mendengarkan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita, ya. Tuhan mengasihi kita. Nah, pada saat itu Nuh sudah berusaha mengajak orang-orang untuk bertobat, tapi orang-orang pada saat itu tidak mau. Mereka masih hidup semuanya sendiri, ya. Kemudian karena saat itu Allah melihat orang-orang masih tidak mau berbuat baik, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera atau kapal besar. Kapalnya besar sekali, ya, kapalnya besar. Nah, maka Nuh melakukan apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan apa tadi? Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nah, Nuh kemudian membuat bahtera. Nah, bahtera itu besar sekali, ya. Di situ ada pintunya, ada jendelanya, banyak ruangannya. Siapa yang pernah melihat kapal Titanic? Nah, mungkin seperti Tuhan apa tadi? Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nah, Nuh kemudian membuat bahtera. Nah, bahtera itu besar sekali, ya. Di situ ada pintunya, ada jendelanya, banyak ruangannya. Siapa yang pernah melihat kapal Titanic? Nah, mungkin seperti itu besarnya, tapi lebih besar lagi, ya. Nah, kemudian ketika Nuh membuat bahtera, orang-orang yang pada saat itu melihat Nuh disangka Nuh ini gila, ya. Kok ngapain Nuh buat bahtera di tengah-tengah? Ngapain Nuh membuat bahtera di tengah-tengah gunung? Buat apa? Nah, padahal mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu kenapa Nuh membuat bahtera. Padahal Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nah, setelah bahtera itu jadi, kapal itu jadi, Tuhan menghukum orang-orang pada saat itu dengan menurunkan air bah, ya. Memberikan air bah yang besar. Kemudian tak lama hujan turun dengan derasnya selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Semua daratan dipenuhi dengan air, ya. Rumah-rumah tenggelam, ya. Orang-orang juga yang jahat pada saat itu mati terbunuh karena air bah, ya. Nggak ada yang kelihatan sama sekali. Wah, ngeri ya. Ya, jangan sampai kita ketika kita sudah dinasihati, misalnya kita ditegur, misalnya kita dinasihati orang tua, kita nggak mau dengar, bisa saja kita nanti jatuh. Tapi kita mau taat dan dengar-dengaran, ya. Kemudian hujan turun selama 40 hari 40 malam. Tidak lama kemudian, setelah 40 hari 40 malam, airnya surut dan daratan menjadi kering.
Tetapi bahtera yang dibuat Nuh itu mendarat di sebuah gunung. Ada yang tahu nama gunungnya apa? Dia mendarat di sebuah gunung, namanya Gunung Ararat ya. Nah, pada waktu itu yang masuk di kapal Nuh ada Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi berapa yang selamat? Ada 8 orang yang selamat. Selain itu juga ada hewan-hewan yang Tuhan suruh untuk masukkan ke dalam bahtera. Setelah air kering, setelah daratan menjadi kering, kemudian Nuh melihat betapa Nuh bersyukur kepada Tuhan, betapa Nuh bersyukur kepada yang masuk di kapal Nuh ada Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi berapa yang selamat? Ada 8 orang yang selamat. Selain itu juga ada hewan-hewan yang Tuhan suruh untuk masukkan ke dalam bahtera. Setelah air kering, setelah daratan menjadi kering, kemudian Nuh melihat betapa Nuh bersyukur kepada Tuhan, betapa Nuh bersyukur kepada Allahnya. Karena apa? Tuhan memberikan janjinya. Burung-burung dilepaskan, hewan-hewan dikeluarkan dari bahtera ya. Hewan-hewan dikeluarkan dari bahtera, burung-burung berterbangan di udara ya. Dan Nuh melihat pelangi di situ. Itu tandanya apa? Bahwa Tuhan telah memberikan mujizat pada saat itu. Nah, dari cerita Nuh ini, apa yang bisa kita tangkap adik-adik? Apa yang bisa kita pelajari? Apa? Yang kita bisa pelajari dari Nuh adalah ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau setia kepada Tuhan, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dari kecil ya. Dari kecil, kakak bersyukur adik-adik di sekolah minggu ini dari kecil sudah mengenal Tuhan. Jadi ketika kita nanti dewasa, Tuhan pakai hidup kita lebih heran lagi ya. Kita menjadi kebanggaan orang tua, hidupnya taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja, tetapi juga kepada orang tua kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan kita hari ini. Ceritanya tentang apa? Tentang Nabi Nuh ya, tentang Nabi Nuh. Jadi mari kita mau belajar seperti Nabi Nuh, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran ya. Bukan hanya dengar-dengaran, bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi kepada siapa? Kepada orang tua kita juga harus taat ya. Tuhan memberikan yang terbaik, orang tua juga memberikan yang terbaik buat hidup kita ya. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya semangat dalam Tuhan, tetap setia sekolah minggunya ya. Meskipun ibadah online tapi tetap ikut ibadah sekolah minggu ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi berkat buat kita. Dan kakak yakin anak-anak sekolah minggu semuanya diberkati dan tumbuh besar menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, terlebih untuk Tuhan. Dadah, shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, kita sudah mendengar cerita tentang Nuh, dan kita juga harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat seperti Nuh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat siang hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Berikan kami roh yang taat untuk mengikuti segala perintah-perintah-Mu seperti Nuh yang mengikuti perintah Tuhan, supaya kami selamat semua sampai kepada Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, dan berkati kami terus ya Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Tuhan tolong juga berkati orang tua kami. Terima kasih banyak Tuhan,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.